Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada hari ini kita masih dapat berkumpul walaupun masih di ruangan Zoom. Izin kepada Bapak Mitaful Fikri sebagai dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan dan teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok 9 ingin menampilkan hasil diskusi kami yang berjudul tentang teori belajar humanistik dan penerapannya dalam pembelajaran. Sebelumnya kami beranggotakan 4 orang. Saya sendiri yaitu Tirana Kartika Dewi sebagai moderator, Anissa Soraya Davlia sebagai pemateri kedua, Yonisa Diva sebagai pemateri kedua, dan terakhir yaitu Adil Aulia Nurhuda sebagai materi ketiga. Baiklah, kepada Anissa Soraya sebagai pemateri pertama kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan tentang materi pertama, yaitu pengertian belajar menurut teori belajar humanistik. Next. Jadi, pengertian humanistik itu berasal dari kata human yang berarti manusia. Humanis berarti sifat manusiawi atau sesuai dengan kodrat manusia. Jadi, kita ketahui bahwa teori belajar humanistik adalah suatu teori dalam pembelajaran yang mengedepankan bagaimana memanusiakan manusia serta peserta didik mampu mengembangkan potensi dirinya. Dalam teori belajar humanistik, proses belajar harus berhulu dan bermuara pada manusia itu sendiri. Next. Nah, jadi ada beberapa tokoh teori humanistik yang memaparkan tentang pendapatnya. Yang pertama ada dari Carl Rogers tahun 1902 hingga 1987. Jadi Carl Rogers ini berpendapat bahwa belajar yang sebenarnya itu tidak dapat berlangsung bila tidak ada keterlibatan intelektual maupun emosional peserta didik. Oleh karena itu, menurut teori belajar humanisme, motivasi belajar harus bersumber pada diri peserta didik. Kemudian Roger ini membedakan dua ciri belajar. Yang pertama ada belajar bermakna dan belajar tidak bermakna. Belajar bermakna itu terjadi jika dalam proses pembelajaran melibatkan aspek pikiran dan perasaan peserta didik. Sedangkan belajar yang tidak bermakna itu akan terjadi jika dalam proses pembelajaran melibatkan aspek pikiran akan tetapi tidak melibatkan aspek perasaan peserta didik. Next. Yang kedua adalah pendapat yang dikemukakan oleh Arthur Combs tahun 1912 hingga 1999. Menurut Combs, perilaku yang keliru atau tidak baik terjadi karena tidak adanya kesediaan seseorang melakukan apa yang seharusnya dilakukan sebagai akibat dari adanya sesuatu yang lain yang lebih menarik atau memuaskan. Nah, misalkan pengajar itu mengeluh peserta didiknya tidak berminat belajar. Sebenarnya hal itu karena peserta didik itu tidak berminat melakukan apa yang dikehendaki oleh pengajar. Jadi kalau saja pengajar tersebut melakukan atau mengadakan aktivitas lain, bisa jadi peserta itu akan berubah sikap dan reaksinya. Next. Pendapat yang ketiga yaitu oleh Abraham Maslow tahun 1908 hingga 1970. Menurut Maslow, manusia itu dimotivasi oleh sejumlah kebutuhan dasar yang bersifat sama untuk seluruh manusia. Pentingnya kesadaran akan perbedaan individu dengan memperhatikan aspek-aspek kemanusiaan, proses belajar yang ada diri manusia adalah proses yang untuk sampai pada aktualisasi diri atau learning how to be. Nah, jadi Maslow ini membagi kebutuhan manusia menjadi 5 tingkatan yang bisa kita lihat pada gambar pada piramida tersebut. Yang pertama, tingkatan yang paling dasar yaitu kebutuhan fisik atau physiological needs. Jadi, tingkatan ini seperti manusia itu membutuhkan udara, air, makanan, dan tidur. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan rasa aman atau safety needs. Kebutuhan ini melibatkan keamanan fisik dan psikologi. Nah, jadi pada tahap ini adanya keamanan, keteraturan, dan stabilitas. Kemudian yang ketiga ada kebutuhan sosial atau social needs.
Eh, Misalnya seperti kebutuhan sosial, cinta, dan rasa memiliki seperti persahabatan maupun relasi terhadap orang sekitarnya. Kemudian yang keempat adalah kebutuhan pengakuan atau esteem needs. Kebutuhan ini meliputi oleh rasa berharga dan harga diri yang melibatkan percaya diri, merasa berguna, dan penerimaan kepuasan diri. Dan yang kelima yaitu kebutuhan aktualisasi diri. Tingkatan ini merupakan tingkatan yang paling tinggi. Nah, jadi tingkatan ini tuh merupakan pengembangan diri atau pemenuhan ideologi. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Soraya telah membacakan atau memaparkan tentang pengertian dari teori belajar humanistik. Selanjutnya, materi kedua akan dibacakan oleh Vioni. Kepada Vioni kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan melanjutkan materi mengenai kelebihan dan kekurangan teori belajar humanistik. Berikut ini adalah kelebihan dari teori belajar humanistik yang mampu membawa manfaat bagi setiap individunya. Pertama yaitu meningkatkan minat belajar individu. Yang kedua, membantu membentuk kepribadian, perubahan sikap ke arah yang positif dan hati nurani. Yang ketiga, membantu meningkatkan kreativitas setiap orang. Lalu membentuk pola pikir yang cerdas dan luas. Yang keenam, mampu menghadirkan sebuah pengalaman yang baru dan menarik pada setiap individu. Selanjutnya, mengembangkan individu dan membantu mereka mencapai aktualisasi diri. Selanjutnya yaitu kekurangan dari teori belajar humanistik ya. Yang pertama adalah dapat memunculkan perilaku individualis. Yang kedua, apabila tidak ada kesungguhan untuk belajar, maka proses belajar pun bisa dianggap gagal. Yang ketiga, tenaga pengajar sebagai fasilitator menjadi minim peranan. Selanjutnya, tidak dapat digunakan untuk metode pembelajaran praktis. Dan terakhir, adanya perbedaan yang signifikan terhadap murid satu dengan yang lainnya, sehingga timbul kesenjangan. Selanjutnya yaitu masuk ke materi prinsip-prinsip belajar menurut teori humanistik. Adapun beberapa prinsip teori belajar humanistik yaitu manusia mempunyai belajar yang alami. Yang kedua, belajar signifikan terjadi apabila materi pelajaran dirasakan murid mempunyai relevansi dengan maksud tertentu. Yang ketiga, belajar yang menyangkut perubahan di dalam persepsi mengenai dirinya. 4. Tugas belajar yang mengancam diri ialah lebih mudah dirasakan bila ancaman itu kecil. Yang kelima, bila ancaman itu rendah, terdapat pengalaman peserta didik dalam memperoleh cara. Keenam, belajar yang bermakna diperoleh jika peserta didik melakukannya. Ketujuh, belajar lancar jika peserta didik melibatkan peserta didik seutuhnya dapat memberi hasil yang mendalam. 9. Kepercayaan pada diri pada peserta didik ditumbuhkan dengan membiasakan untuk mawas diri. Ke-10 yaitu belajar sosial adalah belajar mengenai proses belajar. Selanjutnya, menurut Roger sebagai ahli dari teori belajar humanisme mengemukakan beberapa prinsip belajar. Yang pertama, manusia itu memiliki keinginan alamiah untuk belajar, memiliki rasa ingin tahu alamiah terhadap dunianya, dan keinginan yang mendalam untuk mengeksplorasi dan asimilasi pengalaman baru. Kedua, belajar akan cepat dan lebih bermakna bila bahan yang dipelajari relevan dengan kebutuhan peserta didik. 3. Belajar dapat ditingkatkan dengan mengurangi ancaman dari luar. 4. Belajar secara partisipasif jauh lebih efektif daripada belajar secara pasif. Dan orang belajar lebih banyak bila belajar atas pengarahan diri sendiri. 5. Belajar atas prakarsa sendiri yang melibatkan keseluruhan pribadi, pikiran, maupun perasaan akan lebih baik dan tahan lama. 6. Kebebasan, kreativitas, dan kepercayaan diri dalam belajar dapat ditingkatkan dengan evaluasi diri orang lain yang tidak begitu penting. Baiklah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Vioni telah membacakan tentang kelebihan dan kekurangan maupun prinsip-prinsip dari teori humanistik dalam pembelajaran. Selanjutnya, materi terakhir akan dibacakan oleh Adil. Kepada Adil kami persilahkan.
Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membacakan materi tentang penerapan teori humanistik dalam pembelajaran. Penerapan teori humanistik dalam pembelajaran. Peran pendidik dalam pembelajaran humanistik adalah menjadi fasilitator bagi para peserta didik, sedangkan guru memberikan motivasi, kesadaran mengenai makna belajar dalam kehidupan peserta didik. Pendidik memfasilitasi pengalaman belajar kepada peserta didik dan mendampingi peserta didik untuk memperoleh tujuan pembelajaran. Next, moderator. Pembelajaran berpusat kepada siswa. Siswa didorong untuk aktif dalam pembelajaran dan mengambil tanggung jawab atas kesuksesan belajar melalui berbagai metode pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif. Siswa dapat mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam. Penciptaan lingkungan belajar yang aman dan mendukung. Dengan menciptakan lingkungan yang nyaman bagi ekspresi diri, siswa merasa didukung dalam mengeksplorasi potensi tanpa rasa takut akan kegagalan. Umpan balik yang konstruktif dan positif dari guru juga membantu memperkuat rasa percaya diri siswa. Penekanan pada motivasi dan keterlibatan siswa. Guru menggunakan berbagai strategi untuk memotivasi siswa, seperti menghubungkan materi pembelajaran dengan kehidupan siswa, dengan membuat pembelajaran menjadi menyenangkan dan menarik. Guru mendorong siswa untuk terlibat secara aktif dalam proses belajar. Next. Dalam teori ini, seorang pengajar bertugas sebagai fasilitator. Oleh karena itu, langkah berikut ini merupakan hal-hal yang perlu dilakukan selaku fasilitator. Yang pertama, guru dapat memberikan motivasi supaya murid mau dan tertarik untuk mengikuti pembelajaran. Yang kedua, tujuan pembelajaran dipaparkan oleh guru. Yang ketiga, memahami ciri dan karakter murid yang akan diajarkan, supaya dapat menyesuaikan keinginan murid. Yang keempat, memfasilitasi sumber materi melalui berbagai media kreatif, supaya murid tidak bosan, seperti buku atau modul pelajaran dan perangkat audiovisual. Yang kelima, menjalin komunikasi yang baik dengan murid, supaya proses belajar tetap terkendali. Yang keenam, menjaga suasana belajar supaya selalu kondusif. Yang ketujuh, melakukan kegiatan yang mendorong murid untuk selalu aktif selama proses belajar berlangsung. Next. Pembelajaran berdasarkan teori humanistik ini tepat untuk diterapkan. Keberhasilan aplikasi ini adalah peserta didik merasa senang bergairah, berinisiatif dalam belajar dan terjadi perubahan pola pikir, perilaku dan sikap atas kemauan sendiri. Peserta didik diharapkan menjadi manusia yang bebas, berani, tidak terikat oleh pendapat orang lain dan mengatur pribadinya sendiri secara bertanggung jawab tanpa mengurangi hak-hak orang lain atau melanggar aturan, norma, disiplin atau etika yang berlaku. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Adit telah memaparkan tentang penerapan teori belajar humanistik ini. Selanjutnya itu adalah kesimpulan. Teori belajar humanistik menetapkan pentingnya aspek kemanusiaan dalam proses belajar. Pendekatan ini berfokus pada potensi, kebebasan, kreativitas, dan kebutuhan siswa untuk mendapatkan aktualisasi diri. Dalam teori ini, proses belajar tidak hanya melibatkan aspek kognitif, tetapi juga aspek efektif atau emosi dan motivasi yang bertujuan untuk mengembangkan individu secara utuh. Baiklah, demikianlah materi yang bisa kami sampaikan. Jika ada teman-teman ingin menambahkan materi, kritik, maupun saran atau pertanyaan, bisa di-list di forum yang tersedia di e-learning. Demikianlah hasil diskusi kami. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.